Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya. Ia tumbuh sendiri. Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Silakan. Tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih terus semangat untuk mengikuti segmen edukasi di channel Master Tech. Dan di video ini kakak akan membahas materi kelas 3 tema 1 subtema 4 tentang perkembangbiakan spora. Ya, ini kita masuk ke pembelajaran kelima. Nah, buat adik-adik yang masih ingat, kita sudah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan juga dengan tunas. Nah, di pembelajaran 5, sekarang kita mempelajari perkembangbiakan dengan spora. Nah, oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita harus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Buat yang muslim, seperti biasa, ikuti doa yang ada di video ini. Dan buat yang non-muslim, silahkan berdoa menurut kepercayaan agama kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Nah, adik-adik, ya di sini kita kedatangan Edo dan Lani ya untuk mempelajari pembelajaran kelima ini. Mari coba kita perhatikan dengan seksama percakapan antara Edo dan Lani mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Ya, selamat menyaksikan dan adik-adik harus menyimak dengan seksama. Hai Lani, kamu sedang apa? Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Itu tanaman apa, Lani? Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya. Ia tumbuh sendiri. Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Silakan. Tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora? Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini. Lalu, ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat, Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Terima kasih. Itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu, kan? Iya, kamu benar.
Nah, adik-adik, gimana? Sudah mendengarkan percakapan Edo dan Lani? Ya, jika sudah, tentunya tadi kita mendengarkan bagaimana tumbuhan yang ada di pekarangan rumah Lani itu berkembang biak dengan spora. Ya, di sini siapa yang tahu apa itu spora? Ya, di sini adik-adik ada kegiatan untuk menulis ya, dimana perintahnya itu tuliskan kata-kata yang baru kamu ketahui dari teks dialog yang tadi dan temukan arti kata-kata tersebut dalam kamus. Ya, jadi di sini terdapat 5, adik-adik disuruh mencari 5 kosakata baru yang baru kamu ketahui. Nah, nanti jika sudah ketemu silahkan adik-adik cari artinya dan lalu buat kalimatnya dari kata-kata tersebut. Di sini kakak akan mencontohkan ya, dari percakapan tadi kakak menemukan kalimat baru atau kosakata baru yaitu spora. Nah, arti dari spora adalah salah satu cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Dan jika sudah, lalu kita buat kalimatnya. Nah, di sini kakak membuat kalimat seperti ini. Tumbuhan yang dapat membentuk spora adalah tumbuhan paku air, tumbuhan lumut, dan jamur. Nah, kira-kira seperti itu ya adik-adik. Silakan adik-adik cari dan perhatikan dengan seksama lagi teks yang tadi, percakapan yang tadi antara Edo dan Lani. Nah, kemudian jika adik-adik sudah selesai menemukan kosakata baru dan membuat kalimatnya, maka di sini adik-adik ada kegiatan lainnya, yaitu diminta untuk memperhatikan kembali teks dialog tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Tuliskan kembali cara perkembangbiakan dengan spora menggunakan bahasamu sendiri. Tuliskan dalam bentuk paragraf. Dan gunakan huruf kapital dan tanda baca dengan benar. Ya, jadi di sini kita mempelajari bahasa Indonesia dengan menulis paragraf dengan baik dan benar. Ya, silakan adik-adik tulis dengan bahasamu sendiri. Dan tentu saja berdasarkan dialog antara Edo dan Lani yang sudah kalian dengarkan tadi. Nah, baik, kita lanjut adik-adik. Di sini ada Lani, ya, Lani penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Ya, jadi adik-adik, kita harus rajin ya nanam pohon agar udara di lingkungan kita itu tetap baik ya dan tetap segar untuk kita hirup. Nah, di sini kegiatan kalian adalah mencoba ya, silahkan kalian amati lingkungan di sekitar sekolahmu ya, atau di sekitar rumahmu juga boleh. Coba lakukan kegiatan merawat lingkungan sekolah atau rumah bersama dengan teman-temanmu atau keluargamu. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah menanam dan menyiram tanaman. Selain itu, juga merapikan dan membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Jadi adik-adik diminta untuk merawat lingkungan dengan menanam tumbuhan. Ya adik-adik, kalau di rumah bisa mencoba untuk menanam tumbuhan di dalam pot. Ya, dan jangan lupa untuk selalu rajin-rajin disiram agar tumbuhan itu tetap terjaga dan terawat. Ya, silahkan adik-adik praktekkan di rumah kalian masing-masing ya, atau nanti kalau sudah kembali aktivitas di sekolah, adik-adik bisa melakukannya di sekolah. Ya, intinya kita harus selalu menjaga lingkungan kita agar tetap sehat dan bersih ya adik-adik ya.
Nah, kita ketemu lagi dengan matematika di sini adik-adik ya. Kita ada soal latihan di sini sebanyak 5 soal dan masih seputar tentang pembagian. Kita sudah belajar pembagian di pembelajaran 1 dan pembelajaran 3. Silakan adik-adik buka kembali ya untuk mengingat-ingat lagi cara menghitung pembagian itu gimana caranya. Nah, di sini kakak akan mencontohkan yang A ini ya. 364 dibagi 4 hasilnya adalah, nah masih ingat ya cara mengerjakannya. Kita buat pembagian kurung seperti ini, kemudian kita hitung. Mari kita hitung sama-sama ya. 3 dibagi 4 bisa atau tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, maka kita ambil 2 angka dari depan. Yang kita ambil adalah 36 dibagi 4 berapa adik-adik? Berapa? Ya, adik-adik bisa menghitungnya dengan pengurangan berulang ya, atau jika adik-adik sudah hafal perkalian ya, maka langsung saja 36 dibagi 4 hasilnya adalah 9. Kita tulis 9 di atas ini, kemudian kita apain lagi? Kita kali lagi dengan 4 ke bawah. Ya, ingat pembagian adalah kebalikan dari perkalian dan perkalian adalah kebalikan dari pembagian. 9 kali 4 berapa? Ya tadi di sini 36 dibagi 4 hasilnya 9. Sekarang kita balik 9 kali 4 maka hasilnya tinggal kita balik, hasilnya adalah 36 adik-adik ya. Kita kurang maka 0 ya. 0 ini tidak kita anggap karena tidak bernilai ya adik-adik ya. Masih ada sisa angka 4 di sini, maka kita turunkan ke bawah. Ya, diapain lagi? Ya, ingat kita ke atasin lagi. Kalau ke atas adalah dibagi 4 bagi 4. Nah, masih ingat ya penjelasan kakak, apabila bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya pasti 1. Ya, di sini 4 dibagi 4, maka hasilnya 1. Ya, ingat ya, apabila bilangan itu dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya pasti 1. Contohnya 100 dibagi 100 hasilnya 1. 1000 dibagi 1000 hasilnya 1. 36 dibagi 36 hasilnya 1. Ya, karena dibagi dengan angka yang sama. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Sekarang diapain lagi? 1 dikali lagi dengan 4 hasilnya adalah 4. Kita kurang dan kita sudah mendapatkan 0 atau tidak bisa dibagi lagi. Maka kalau sudah seperti ini, kita sudah mendapatkan hasilnya. Yang mana adik-adik? Ya, hasilnya ini. Betul sekali 91. Nah, di sini kakak ada sedikit soal berapa kali 4 sama dengan 364. Ya, jika kalian masih ingat, kalau perkalian itu adalah kebalikan dari pembagian. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari pembagiannya. 364 dibagi 4 sama dengan 91. Maka titik-titik ini adalah isinya. Iya, betul sekali adik-adik, 91. 91 dikali 4 hasilnya 364. Gampang sekali ya adik-adik. Nah, adik-adik masih ada punya soal 3 di sini, B, C, D, dan juga satu tambahan lagi ya tentang soal ceritanya. Silakan adik-adik kerjakan dan berhitung ya. Ingat harus menggunakan hitungan ya pembagian seperti ini. Jangan menggunakan bantuan kalkulator atau handphone ya, agar adik-adik berlatih untuk berhitung. Nah, di sini yang soal ceritanya, Siti dan teman-temannya memiliki 248 tanaman. Mereka ingin menyimpannya pada 4 tempat berbeda. Banyak tanaman pada setiap tempat yang sama. Nah, maka berapa banyak tanaman yang ada di setiap tempat? Jadi kita sudah mempunyai di sini angkanya 248 dan ingin disimpan ke tempat ya, ke 4 tempat berbeda. Nah, ini kuncinya.
4 tempat berbeda, maka perhitungannya adalah ya 248 dibagi 4 ya adik-adik ya. Silakan adik-adik hitung dan selamat mengerjakan. Ingat, harus menghitung sendiri dengan perhitungan yang sudah dicontohkan ya, baik di pembelajaran 1 dan 3. Jangan berhitung dengan menggunakan alat bantu seperti kalkulator atau handphone ya adik-adik ya. Oke, sekian pembelajaran kita di tema 1 subtema 4 pembelajaran kelima ini. Dan buat kalian, buat adik-adik yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar nanti bisa mendapatkan notifikasi apabila Master Tech upload video pembelajaran terbaru. Oke, adik-adik ya, selamat mengerjakan dan jangan lupa selalu semangat untuk terus belajar. Dan kakak akhiri pembelajaran kita pada video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye bye. Dadah.